Yang kedua, ini yang masalah, terjatuh dalam hal yang haram karena tamak. Lah ini yang tidak boleh. Karena yang ini yang lebih banyak dibandingkan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama tadi berusaha untuk mencari yang halal, tetapi tidak tahu ujuk-ujuk mak bedunduk. Nah, apa mak bedunduk itu? Tiba-tiba dapat yang haram dan kita tidak tahu, maka insya Allah ini dimaafkan. Tetapi kalau yang tamak, dia sudah tahu yang haram dicari, padahal yang halal banyak. Nah ini yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk tamak, karena yang haram itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang halal. Karena yang dirinci tentang yang haram itu jumlahnya sedikit. Selain yang dirinci itu boleh. Kenapa harus cari yang haram padahal yang halal banyak? Dan berapa banyak orang yang terjatuh dalam dosa yang haram itu bukan karena tidak tahu, tapi justru karena tamak. Teman-teman bahkan kalau boleh membaca orang-orang yang korupsi sekalipun, karena tadi haram sudah kita sampaikan karena dua hal. Pertama karena zatnya, yang kedua karena usahanya. Usaha yang haram itu juga rata-rata dilakukan bukan oleh orang yang tidak tahu, tapi dilakukan oleh orang yang tamak. Coba lihat, orang yang korupsi itu orang miskin, orang kekurangan, atau orang yang kecukupan? Coba kalau teman-teman baca di surat Kabar, orang-orang yang korupsi itu orang yang dia secara ekonomi tidak mampu karena kepepet, atau orang yang korupsi itu secara ekonomi mapan kalau untuk beli beras turah-turah. Mereka rata-rata yang korupsi adalah secara ekonomi mapan, dan kalau untuk beli beras turah-turah, dan mereka adalah orang yang punya jabatan. Belum pernah dengar kan orang tidak punya jabatan korupsi? Belum pernah dengar? Udah pernah dengar belum di surat Kabar harian misalnya? Nah, tersangka adalah seorang tukang becak, korupsi miliaran rupiah. Belum pernah dengar? Ya. Jadi, atau apalagi misalnya seorang tukang sapu terlibat jaringan korupsi triliunan rupiah, tidak pernah dengar. Jadi yang korupsi adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi. Kenapa? Tamak. Karena tamak. Maka kalau tamak ini dituruti, maka Nabi menyebutkan jika manusia itu memiliki wadiyan minadz zahab, 2 lembah emas, niscaya dia ingin lembah yang ketiga. Jadi kalau nafsu itu kita turuti, jika kita sudah memiliki 2 lembah emas, niscaya menginginkan yang ketiga. Jika kita turuti, maka nafsu itu tidak boleh untuk dituruti, harus dikendalikan. Berapapun akan selalu kurang.